Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-alim al-fadil Salim bin Al-Hadrami Syafi'i rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madina bi madadihi wa anwarihi wa asfarihi fid dharain. Faslun sakatatu salati sitatun. Posisi diam-diamnya salat itu ada 6. Kecil. Situng baina takbiratul ihram sa takbiratul ihram. Salli fardal maghrib contoh Allahu Akbar, diam sebentar, langsung baca takbir. Langsung lanjut, diam sebentar. Ini kan posisi kita di saat kita sholat konten, beda jeda, walaupun sebentar. Yang pertama diantaranya di saat takbiratul ihram, wa du'ain kita dengan doa kita. Allahu Akbar contohnya. Langsung diam sebentar, langsung alhamdulillah. Wa baina du'ail kita dan juga jeda atau diam sebentar di antara doa kita wa ta'awudi dan doa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu doa kita selesai langsung baca diam sebentar a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim baca Fatihah. Wa baina al-Fatihah dan di antara Fatihah. Juga ada jedanya diam sebentar, nang saja. Wa ta'awudi wa baina akhir Fatihah. Dan juga di antara baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim juga di antara akhirnya Fatihah walau dhalin. Kan wa ghairil maghdubi alaihim walau dhalin. Diam sebentar. Amin. Langsung wa ghairil maghdubi alaihim walau dhalin. Amin. Jangan. Yang sunnah itu diam sebentar. Wa ghairil maghdubi alaihim walau dhalin. Amin. Ini sunnah. Juga wa baina amin dan di antara sunnah di antara amin wassurat dan surah. Kan setelah baca amin kita sunnah baca surah. Amin wa ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya berdengar sebentar, jeda sebentar. Coba kapan rapat. Ada itu ada sekema kolbu, pas sekema Fatihah semua, pas sekema amin semua. Sunnah punya diam sebentar. Waruku'i dan juga di antara wabaina suatu waruku. Dan juga diam sunnah diam di antara selesai baca surah kita kan beberapa Fatihah kita baca surah. Dia kan setelah itu kita mau ruku. Setelah surah selesai diam sebentar, langsung ruku kita. Contoh, kalau kan baca Fatihah udah selesai. Setelah itu kan kita baca surah apa saja. Umpama kita baca surah Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam sebentar. Allahu akbar. Sekitar ruku. Jadi di antara mau ruku dan selesai baca surah itu diam sebentar. Ini posisinya kita diam neng dalam sholat. Tapi pada waktu jeda dengan gerakan-gerakan dalam sholat biar kita sehat sholatnya, biar sholatnya kita tenang, jangan konten. Nah, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Nah bisa kita sholat kita harus sadar bahwasanya kita menghadap sang Maharaja yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus sopan, harus nunduk, harus rapi. Jangan kan kita menghadap Allah, menghadap kiai aja kita rapi kan begitu. Apalagi menghadap sang Maha Pencipta yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih kita menghadap sang Maha Ghafur, Ghaffar, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayo pakaian kita dirapikan, diamnya kita sopan, jangan keburu-buru. Kita ketemu dengan kasih kita aja, tidak mau berpisah, tidak keburu-buru kita. Masa kita mau sholat cuma mau keburu-buru, mau kemana kita? Apakah kita tidak punya pilihan kekasih? Jadikanlah Allah sebagai kekasih kita. Keburu-buru kita melekat Allah. Kalau memang Allah kekasih kita, ngapa mau keburu-buru? Sampean ketemu dengan kasih sampean, rasanya tidak mau pulang kan begitu. Apalagi dengan sang Maha Pencipta, sang Maha Segala yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab.
Abang Gus. Taklim taklim. Insya Allah taklim ini kita hatam Senin depan. Insya Allah. Karena Senin depan ini terakhir kita. Senin depan apa hadir ya. Walaupun terlambat hadir. Karena kan benturan dengan selekoran. Hadir. Dan pengumuman tentang liburan ini lagi saya. Jadi hadir walaupun sampai terlambat tidak masalah. Hadir. Selekoran kan biasanya orang mesti makan lagi. Hadir saja. Walaupun nyapok sebentar hadir. Walaupun nyapok halul qiyamnya kan kalau di bulan Ramadan itu pengajian terakhir ada halul qiyam saya. Dari dulu. Tiap pengajian terakhir di bulan Ramadan khusus mau jeda libur kita itu tetap ada halul qiyam setelah pengajian. Mau sampai pengajiannya tak kejepok, mungkin sampai masih jepok halul qiyamnya. Halul qiyamnya tidak jepok sampai bisa jadi doanya. Tak jepok doanya sampian bisa jadi sampai jepok kopinya. Tak jepok kopinya bagaimanapun sampai dapat pahala sudah berangkat dari rumahnya. Tujuannya kebaikan maka dicatat sebagai kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya etak. Jadi Bang Mali nanti kalau nanti malam Senin akan datang semua pemasaran yang makan banyak-banyak. Buka puasanya makan. Terawihnya selekorannya makan. Ada teman pengajian nanti tak bisa utama itu bukan tol coba bantai ya jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ini hatam ini kita. Insyaallah ini hatam. Insyaallah mengaji ya kalau dihatamkan sekarang ya bisa, cuman saya kepingin hatam pengajian pamungkas sebelum Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Zarruji yaqidu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadna bi madadihi wa anwarihi wa asli fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yazidu fil umr. Sebagian yang bisa menyebabkan panjang umur kita barokah semakin tua, bisa jadi umur kita bertambah oleh Allah. Bisa jadi semakin tua kita semakin dekat kepada Allah. Semakin dekat kematian semakin kita cinta ke Allah. Semakin kita sadar bahwa dunia ini hanya sekedar hiburan. Semakin sadar kita bahwa dunia ini hanya sekedar jembatan untuk menuju ke akhirat. Jadi salah satu penyebab umur kita barokah, nah ini bertambah itu barokah. Umur barokah itu umur yang membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi usia kita bertambah, bisa jadi tetap masih umur kita. Tapi kelakuan kita, ibadah kita insya Allah sangat besar, itu namanya umur barokah. Karena salah satu yang harus dipertanggungjawabkan nanti insya Allah Subhanahu wa taala umur kita dihabiskan kemana umur kita. Andai kata kita tersebut umur 100 tahun, berarti 85 tahun ditanya oleh Allah. Kalau umur kita 50, berarti 35 tahun ditanya oleh Allah. Kamu diberi kesehatan, kamu habiskan kemana? Kamu gunakan kemana kesehatan kamu? Kamu dikasih umur dulu waktu di dunia, lalu kamu habiskan kemana umur kamu? Ditanya. Ini salah satu yang ditanya nanti di hari kiamat, di persidangan, di mejanya Allah. Yaitu tentang umur yang suatu yang Allah berikan sama kita. Makanya usahakan umur kita gunakan ke jalan Allah mumpung kita masih sehat. Usahakan kita bisa nyebut Allah. Usahakan kita beristighfar, baca tasbih, ingat-ingat sama dosa kita, ingat-ingat yang kita yang mau dibungkus, ingat-ingat yang kita yang mau sendiri di dalam tanah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa mimma yazidu fil umri, sebagian yang bisa menyebabkan bertambah umur albirru, yaitu melakukan kebaikan. Semakin baik kita semakin bertambah juga umur kita. Semakin baik umur kita, semakin baik ibadah kita, kelakuan kita ada di dunia, semakin bertambah juga umur kita, ibadah kita insyaallah Subhanahu wa taala. Adapun kata-kata bertambah itu ada dua hal ulama mengatakan.
Bisa saja bertambah umurnya, bisa saja ibadahnya kencang, kuat ibadahnya, sehingga barokah, itu dinamakan umur bertambah. Wah, jadi salah satu penyebab panjang umur yaitu melakukan kebaikan. Makanya semakin baik orang tersebut, Ustaz, tangga saya itu Ustaz umurnya cuma 3, bisa jadi walaupun dia umur 30, kelakuan baiknya bisa mengalahkan, menghancurkan kelakuan orang yang umur 100 tahun lamanya. Ada orang umur 100 tahun tapi tidak baik. Ada orang yang 30 tahun baik, mati. Tetap yang di sisi Allah umur yang barokah tetap yang 30 tahun. Jadi yang ada artinya di umur yang 30 tahun. Jadi apapun ada meninggalkan menyakiti hambanya Allah. Makanya jangan suka-suka nyakitin hambanya Allah. Melakukan baik terhadap hamba-hamba Allah, itu salah satu penyebab umur kita barokah, umur kita bertambah. Meninggalkan melakukan kejahatan, meninggalkan nyakitin hamba Allah, menyakitin hamba Allah itu banyak. Ada dengan tingkah laku, ada dengan pandangan, ada dengan lisan, ada dengan tangan, ada dengan kaki, dan lain sebagainya. Makanya mumpung kita masih bisa untuk bermaafan, jangan pernah kita menyakiti hamba Allah. Takut di saat kita mati, kita belum bisa minta maaf kepada orang yang kita dolimi. Makanya kita banyak kita mendoakan orang yang kita dolimi. Banyak mendoakan bagus. Banyak kita mendoakan baik, bagus pada orang lain. Baik itu yang suka sama kita, yang tidak suka sama kita, yang dolim sama kita, ataupun yang baik sama kita. Tidak ada kata-kata rugi kita mendoakan hamba-hamba Allah. Jadi kembali pembahasan, salah satu penyebab panjang umur yang barokah yaitu meninggalkan menyakiti hamba-hamba Allah. Nomor 3, wa tauqirus syuyukh, juga memuliakan yang lebih tua. Itu penyebab panjangnya umur. Di saat kita memuliakan orang yang lebih tua daripada kita, bisa jadi umur kita nanti tua seperti orang yang juga bisa tua, maka kita akan dimuliakan oleh yang lebih kecil. Jadi kalau kita sudah memuliakan, menghargai yang lebih tua, insya Allah kelak kita panjang umur, bisa kita tua, orang yang lebih muda itu bisa mampu menghargai kita. Itu namanya hukum karma. Al-jaza'u min jinsil amal, pembalasan tersebut tergantung dari apa yang kita lakukan. Kalau kalian baik sama yang tua, insya Allah nanti kalian tua atau belum tua, orang yang lebih kecil itu baik sama kita. Itu namanya hukum karma. Pasti ini hukum karma. Makanya kita berdoa, dan kita berdoa sama hamba itu, lalu kita nyakiti. Wa tauqirus syuyukh, dan memuliakan yang lebih, ya, wa tauqirus syuyukh, memuliakan guru-guru. Agama itu memuliakan, baik kita yang berguru langsung ataupun tidak berguru langsung. Berarti sebaliknya, tanda-tanda umur yang tidak barokah, jangankan 50 tahun atau 100 tahun, 1000 tahun tuh, kalau dia tidak memuliakan gurunya, kalau dia menyakiti gurunya, ini menurut kitab ya, ini kitabnya. Itu tanda-tanda umur yang tidak barokah. Sebaliknya, kalau kita memuliakan guru kita, menghormati guru kita, menghargai guru kita, maka umur kita oleh Allah semakin bertambah, semakin barokah. Wasilaturrahim, dan salah satu penyebab panjangnya umur kita oleh Allah, barokah umur kita, wasilaturrahim, dan nyambung sahabat, kerabat, saudara kita, sepupu kita yang hilang, atau keponakan kita yang tidak suka sama kita, kita sambung. Paman kita yang tidak suka sama kita, kita sambung. 3 pupung kita yang tidak suka sama kita, kita sambung. Kita SMS-in, kita telepon, kita kunjungi, kita kirim, itu namanya silaturahim. Karena dalam silaturahim bukan hanya saja Allah memperluas rezekinya, tapi salah satunya yaitu umur kita oleh Allah bisa barokah.
Wallahu a'lam bishawab. Menjelaskan suatu perkara yang mewajibkan adus. Suatu perkara yang mewajibkan adus dan juga menjelaskan fardu-fardunya adus. Furudus sholati adapun syaratnya sholat. Betul di hadis besar. Ini syarat harus tidak boleh tidak ini. Sampai belum adus, tiba-tiba sampai itu sholat di positif tidak diterima. Karena syarat dari Allah, dari agama. Sampai seumpama tidak punya wudu, sholat, tiba-tiba sampai sholat positif tidak diterima. Wudu harus wudu. Ini syarat loh. Nah, ini harus syarat. Baik itu berhubungan dengan hadis besar ataupun hadis kecil. Punya istri, nyetor sama istrinya, belum adus, belum mau sholat, positif tidak terima, harus adus. Setelah adus pun harus berwudu. Ada pun hadis akbar, hadis yang besar tersebut, al-ghuslu yaitu harus mandi. Kita mau sholat, kita harus menghilangkan hadis kecil dan hadis besar. Kalau kita punya hadis besar harus hilangkan. Kalau kita seperti kita tidak punya air wudu, berarti hadis kecil yang harus kita hilangkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita berwudu. Walladzi yujibu khamsatu asya'a. Perkara yang mewajibkan hadis besar itu khamsatu asya'a itu ada 5. Satu perkara yang mewajibkan kita hadis besar yaitu ada 5. Pertama, khurujul mani, keluar mani. Baik kita bermimpi keluar maninya, atau oleh kita dipegang-pegang keluar mani, atau kita menghayal keluar mani, atau kita nyentuh istri, udah jelas. Kalau nyentuh istri itu keluar mani, tidak keluar mani, tetap positif adus. Kalau kita nyentuh istri, keluar mani atau tidak keluar mani, itu tetap wajib adus. Sekarang ini kan kita membahas keluar mani. Nah, baik keluar mani tersebut mimpi, keluar mani bang Tohir menghayal, tiba-tiba keluar mani wajib adus. Bang Tohir seumpama masuk WC habis sabun 1, ya wajib adus. Ini kan satu perkara yang mewajibkan adus. Nomor 2, wal jima'u dan bersetubuh. Bang Tohir seumpama bersetubuh wajib adus. Ini kan satu perkara yang mewajibkan hadis itu ada 5. Salah satu keluar mani. Baik sengaja ataupun tidak sengaja, contohnya ya seperti kita onani, itu sengaja. Yang tidak sengaja, yaitu seperti kita tidur mimpi, keluar mani lah kita, wajib hadis. Nomor 2, wal jima'u dan bersetubuh. Dengan istri, keluar mani ataupun tidak, tetap wajib hadis. Nomor 3, wal haid dan haid. Ini head ini khusus wanita, tidak ada kata-kata laki-laki head, tidak ada kata-kata laki-laki head. Wan nifas dan nifas, ini wanita juga wajib. Kalau sudah selesai headnya ataupun nifasnya, maka wajib adus. Terakhir, wal wiladatu dan melahirkan anak. Baik anak tersebut ada darahnya atau tidak ada darahnya, wajib adus. Baik kering ataupun basah anak yang keluar, tetap wajib adus. Nah, 5 perkara inilah yang mewajibkan adus besar. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syari Imam Abdullah bin Ahmad Al-Qadi rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madani wa anwari wa sayyidid darain amin. Wa qamana quli ta'ala wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi unuqi. Pada hari kiamat, yaitu amal-amal buku-buku mereka dikalungkan oleh Allah. Kelakuan sewaktu dunia akan dikalungkan oleh Allah. Dia akan membaca buku-bukunya sendiri sewaktu ada di dunia. Tidak lepas dari satu pun catatan-catatan tersebut. Catatan kita sholat, catatan kita yang bermaksiat, catatan kita yang ngaji, catatan kita yang beribadah, semua ada di buku tersebut. Dan Allah kalungkan
bukunya kepada orangnya. Fi aiqallatahu, maksudnya mengandungkan kami kata Allah kepada manusia diwana amalihi, diwana amali, buku-bukunya kelakuan orang. Wa ma khusul unuk, karena tapi pastinya ditentukan leher. Kenapa disebut leher? Li'annahu karasunya leher mau dibelok qaladati, itu tempatnya orang pakai kalung. Watuki yaitu artinya kalung. Wa mimma setengah dari perkara yazidu yang bertambah perhiasan. Wa yashinu, dan bisa tercela leher tersebut. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati, wa nukhriju, dan mengeluarkan kami kata Allah pada hari kiamat kitaban, yaitu buku, yalqahu, yang akan bertemu hambaku kepada bukunya, mansyura, yaitu posisi hadis, yaitu hadis buku terbuka sendiri bukunya. Jadi kita tahu bukunya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, dan kami kata Allah akan mengeluarkan kepada hamba tersebut, kepada orang pada hari kiamat, mengeluarkan buku-buku, mengeluarkan bukunya, catatan amal baik buruknya, dan akan ditemui oleh hambaku dan dari orang tersebut bukunya mansyura, dalam posisi dibuka bukunya, terbuka TV. Kita walaupun kita itu buka, itu walaupun itu buka TV bukunya. Ainu'ti, maksudnya ainu'ti, kami memberi kata Allah, artinya kami akan memberi kepada hamba, kepada kita yaitu buku catatan, dalam buku catatan yuqallahu, dikalungkan oleh Allah. Apakah beriman dulu bahwa ada amalnya dicatat? Kamu dulu beriman bahwa amal kebaikan kamu akan dicatat, itu bukunya sekarang baca. Kata Allah, kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, cukup bagi kamu pada hari ini juga terkumpul semuanya di lapangan. Wa arada yuhasabu, dan Allah bermaksud akar Allah ayuhasabu, untuk menghisab Allah, menghitung Allah kepada makhluknya. Fatayal alaihimul, Allah sudah menghendaki hambanya untuk dihisab pada hari kiamat, maka bukunya datang pada orang-orang dewi-dewi perseorangan. Bukunya Khoni, bukunya Bang Thohir, bukunya saya, itu laksana yang berjatuhan, yang pergi ke orangnya masing-masing. Terus apa lagi kejadian pada hari kiamat tersebut? Setelah buku turun, setelah buku Allah, semoga orang tua kita yang masih ada, semoga